ineransi itu ketidakkeliruan, itu lebih tegas lagi. Tapi sebenarnya istilah yang umum dulunya itu infallible, tidak bisa salah. Tapi kemudian merasa diperlukan ada istilah yang lebih tegas lagi, itu inerrant, jadi ineransi. Iya. Tidak keliru, tidak ada keliru. Oh iya. Wah, ini pasti sahabat Alpetra banyak nambah. Wah, baru berapa menit aja udah banyak pengetahuan nambah nih gitu ya. Karena banyak istilah-istilah juga nih. Bang, juga Om, beberapa video kita ya yang lalu-lalu kan saya sering juga nanya tuh, termasuk yang kemarin ya Bang, saya nanya kenapa ada dalam kurung gitu. Kenapa ada, waktu itu saya nanya sama Om di dalam doa Bapa Kami. Kalau sama Abang kan kemarin ya Bang ya, di Yohanes itu kan ada dalam kurung juga nih. Apakah Alkitab berarti dengan begitu mengandung kekeliruan? Gitu. Karena kan ada itu, terus terjemahannya beda-beda. Terus juga berarti ada kontradiksi dong kalau gitu. Berarti nggak cocok dong. Nah, ini gimana nih? Ada 3 pertanyaan saya langsung tuh. Oke, gimana Bang? Berarti apakah Alkitab mengandung kekeliruan, Bang? Ya, baik. Ada terjemahan awal setelah rasul-rasul berpergian dengan Byzantium Text ya di abad 1 sampai abad 2. Lalu di abad pertengahan sebelum reformasi, terjemahan TR atau teks Receptus ya terkenal di sana sebelum muncul teks di abad 18. Dan tadi Pendeta Yan Antoni menyebut di abad 18-19 itu ramai tentang kritikus terhadap Alkitab. Nah, 2 teks yang saya katakan tadi, Byzantium Text dan juga TR di abad pertengahan, bahkan Luther memakai karya Desi Erasmus yang menggunakan TR Text Receptus. 2 teks itu atau varian itu, versi, tidak pernah ada buka kurung tutup kurung. Nah, kenapa di tangan kita sekarang ada? Bahkan di TB2 terjemahan 2 ada lagi ditambahkan, sekalipun ada juga yang dikurangkan. Nanti kita akan lagi ya begitu ya, berdasarkan transmisi atau perubahan-perubahan teks menurut versi yang kemarin ya di launching di Ardini di Jakarta Pusat. Tapi sinode atau gereja-gereja atau seminari-seminari atau kita hamba Tuhan menganjurkan kepada jemaat yang mana seperti itu. Kalau saya pribadi menganjurkan kepada varian Tectus Receptus ya TR, karena beliau bukan Martin Luther mengadopsi semua yang dikaryakan oleh Erasmus seperti itu. Nah, beberapa komentar menyebutkan mengapa ada buka kurung atau tutup kurung, ingin menunjukkan bahwa ada credo atau pengakuan dari pasca rasul-rasul yang dianggap perlu. Misalnya doa Bapa Kami, di ending doa itu ada pujian ya, selamanya sampai selamanya ya, kemudian dan seterusnya, buka kurung tutup kurung. Tapi dalam teks baik Byzantium Text atau TR Tectus Receptus tidak pernah ada seperti tadi yang saya tekankan. Nah, kami pembaca bahwa pasca rasul-rasul berpergian ke surga ya karena persekusi atau martir dan lain sebagainya, kecuali Yohanes murid Yesus di Pulau Patmos tidak dalam keadaan martir ya, tapi mati karena lanjut usia seperti itu. Memberitahukan supaya generasi melihat dulu di awal perdana Kristenan
ada doa yang diakhiri dengan pujian seperti itu, doa Bapa Kami. Begitu juga dalam sakralisasi untuk doa puasa. Hal ini penting dilakukan dengan puasa dan doa ya, tutup kurung dan buka kurung awalnya. Tapi ada juga yang ingin menunjukkan, nah ini kesininya nih setelah abad 18 ya, kritik teks oleh dua dosen dari Cambridge ya, yang bernama Horst dan Kors ya, mereka profesor dari kelompok liberal dan bukan teologi, tapi memangkas 5.000 kata ya, memangkas 5.000 kata, misalkan yang terkait dengan Yesus ya, yang dia adalah Mesias, misalnya itu di 1 Yohanes yang seharusnya itu menunjukkan Mesias tapi diganti dengan yang lain ya, seperti itu. Lebih kurang 5.000 termasuk di pasal berapa itu? Roma 8 ayat 1, KPR pasal 18 tentang baptisan anak ya, sempat diganti ya, seperti itu, diganti menjadi anak supaya menyetujui waktu itu Raja Inggris ya, yang sangat menekankan tentang baptisan anak seperti itu, sehingga konteksnya sekarang diberlakukan. Tentu tidak semua gereja pasca reformasi melaksanakan ritual demikian atau peristiwa seperti itu. Nah, tapi dari mengacu pada pertanyaan Kang Alpa, apakah itu juga inerensi atau infabilitas? Saya sampai sekarang masih meyakini apa yang awal ya, baik Byzantium Text maupun PR ya, yang dibuat oleh Erasmus, itulah yang asli ya, yang asli. Nah, lalu ada tambahan-tambahan termasuk buka kurung tutup kurung, ininya kan semakin beragam ya perubahannya. Itu sebabnya kalau saya berkhotbah atau mengadakan seminar dalam bibliologi dan penekanan pada inerensi ya, supaya lebih kritis dalam menyambut terjemahan terbaru ya, seperti itu. Dengan 2 Timotius ayat 16 ya, di situ ada terjadi perubahan yang sangat fatal menurut saya ya, dari TB1 ke TB2. Kata Petra itu harus melek juga ya, seperti itu. Lalu juga dalam pasal-pasal lainnya ya, saya dengar ada lagi ditambah buka kurung tutup kurung seperti itu. Dan nanti sudah saya cek. Begitu Kang Alpa dan sahabat Alpetra ya, supaya kita juga sadar dan melek terhadap perubahan-perubahan terjemahan ya, seperti itu. Kalau perlu belajar Yunani dan Ibrani lah ya, seperti itu. Kalau memang nggak mau masuk seminari. Baiklah, sebetulnya di gereja sahabat Alpetra di mana Goin di situ atau bertumbuh. Ya Om, nah Om, tadi juga Bang Hido udah ngomong Om bahwa mungkin rasul-rasul saat dieksekusi atau juga ada persekusi gitu ya Om ya. Om juga pernah juga menjelaskan, jadi gini ya Om, penegasannya mungkin Om bisa jelasin lagi Om. Ada kesepakatan tadi dibilang kan rasul-rasul atau yang menyusun Alkitab ini ya, ini nanti ditanyain lagi nih. Itu ada kesepakatan berarti ya Om. Kalau misalnya ada tanda kurung, ada ayat-ayat, ada pasal-pasal, kan katanya aslinya nggak ada Om. Gitu. Ini karena konsili atau karena ini jadi meragukan kan, jangan-jangan ini nggak asli di Alkitabnya. Ya itu menurut sejarah penulisan gitu ya, atau pengumpulan kitab suci terutama perjanjian baru gitu ya. Jadi itu karena orang Kristen itu betul-betul jujur. Jadi kadang-kadang kalau misalnya naskah-naskah yang tua itu seperti tidak lengkap, lalu jadi mereka itu suka ada tambahin kurung gitu. Sebenarnya itu ya terlalu berlebihan lah. Sebenarnya kalau ada teks-teks tua yang menuliskan,
itu harusnya diterima begitu saja karena bapak-bapak gereja itu kan begitu jujur baik terhadap Tuhan baik pun terhadap jemaat gitu. Jadi ya tidak mau membuang, tetapi dalam perkembangannya ada teks-teks tua itu ada yang hilang itu. Jadi ya kan pernah mengalami masa zaman kegelapan itu. Jadi mungkin banyak Alkitab nggak dipakai lalu dimakan rayap gitu. Jadi baru kemudian gereja mencoba memulihkan teks-teks perjanjian baru itu ya, supaya betul-betul menjadi pegangan. Itu terutama sih menjelang Martin Luther dan sesudahnya. Itu penting sekali Alkitab, tetapi kan itu banyak naskah-naskah itu yang sudah tua dimakan rayap. Tapi kan naskah-naskah itu ada ribuan. Jadi bisa dengan teliti bagaimana direkonstruksi lagi kan. Kalau Martin Luther kan menegaskan tentang sola scriptura hanya oleh Alkitab. Jadi betapa pentingnya mengumpulkan kembali naskah-naskah tua Alkitab itu, terutama perjanjian baru, karena perjanjian lama itu kan dipelihara oleh ahli-ahli Taurat itu ya. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi naskah-naskah tua itu kan ada yang dimakan rayap, ada yang tidak, lalu bagaimana direkonstruksi kembali. Tetapi oleh pemeliharaan Roh Kudus, ya tidak ada yang terbuang, gitu. Cuman karena orang Kristen itu begitu jujur, sehingga kadang-kadang itu jadi tambahin kurung lah, katanya seolah-olah itu bukan yang paling tua atau gimana, gitu. Jadi ya itulah orang Kristen kadang-kadang kan memang harus jujur ya, harus jujur tapi jangan terlalu jujur gitu. Artinya tuh harus ada buktinya, ya udah, bukan soal tua atau muda gitu. Ya jadi naskah-naskahnya itu. Iya. Wah, ini apa ya? Jadi kalau kayak gitu ya, ini untuk abang sama untuk om nih. Berarti kalau gitu bener dong om. Ini Alkitab mengandung kontradiksi kalau kayak gitu om. Gimana om? Om sama abang ya jawab tuh. Kalau kontradiksi sama sekali nggak ada. Iya kan kalau sama sekali nggak ada kontradiksi. Yang seolah-olah kontradiksi itu ada karena doktrin-doktrin itu di dalam perjanjian baru ini ya kita bisa. Itu kan yang mengucapkan orang-orang yang berbeda. Jadi pengucapannya yang berbeda atau kata-kata yang dipakai. Tidak ada sama sekali kontradiksi di dalam Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sama sekali tidak ada kontradiksi. Kalau seolah-olah kontradiksi, ya tentu saja ada, karena kan yang menulis kan berapa penulis tuh. Nah iya tuh. Nah itu nanti jadi masalah juga tuh tentang penulis itu ya, karena ditulis oleh manusia lah, bukan ditulis oleh Tuhan dan tidak turun dari langit gitu. Gimana bang? Ini tentang kontradiksi ini kita harus jawab gimana bang? Mengatakan tadi saya menyinggung kanon itu tertutup ya, atau yang sudah disusun baik perjanjian lama, perjanjian baru, dan sifat atau prinsipnya secara bibliologi kekitaban tertutup, dan semua itu tulisan rasul, tulisan nabi ya. Paulus dalam Efesus ayat 20 pernah mengatakan di ayat 20 semua tulisan nabi, tulisan rasul bertolak dari Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kalau ke sana penekanan utamanya sampai pada rasul-rasul berpergian ke surga ya lewat martir dan sebagainya, dan disusun oleh muridnya rasul ya, seperti tadi saya sebutkan Polikarpus, Syrianus dan lain sebagainya, termasuk Agustinus di abad ke-4. Jadi tidak bisa tergoncangkan, maka muncul istilah inerensi, tidak bisa salah, tidak bisa keliru ya. Kalau mengatakan terbukti ada buka kurung, tutup kurung, ya dia paham betulkah transmisi kekitaban atau Alkitab. Kalau paham, dia pasti tahu apa yang disebut dengan varian Bizantum, varian Textus Receptus yang betul-betul apa adanya.
kalau hanya mengacu kepada satu varian di era abad 18, lalu terbitlah NIV, ya, yang mengacu kepada kritis, atau di abad 19 muncullah terjemahan yang ada di tangan kita, ya, dan sudah memangkas istilah-istilah yang sangat penting, ya, seperti itu. Itu sebabnya di abad 19 muncullah eratore yang menekankan tentang evangelical, seperti itu. Lalu itu ensiklopedi fundamentalis, ya, baru muncullah kampus-kampus Injili seperti Fuller Theological Seminary, ya, karena melawan kelompok historis kritis yang menekankan kritik teks, bahkan membuang, tadi saya menyebut di abad 8 ada 5.000 kata yang dibuang oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dan dianggap sudah kuno, usang, sehingga perlu direkonstruksi secara humanis, rasionalis, kekinian Alkitab itu, sehingga mendapat tandingan-tandingan lain, ya, seperti kitab suci lain dalam tanda petik, ya. Kalau filsuf dari Jerusalem University, ya, mereka mengatakan kitab suci itu adalah manusia, ya, karena manusia itu yang nanti sampai akhirnya akan menjadi Deus atau Allah. Bukan God is dead, ya. God is dead, sudah berakhir. Orang memahami bahwa Allah itu hidup diganti dengan manusia menjadi Deus. Nah, Alkitab sudah kuno menurut mereka. Nah, kita dari kelompok yang sangat mencintai satu-satunya firman Tuhan itu, yaitu Alkitab, ya, karena Allah yang maha benar, Allah yang maha kudus, ya, dia akan berfirman di satu kitab, bukan di semua kitab. Pak mention, ya, make sense sekali seperti itu. Akal sehat sekali. Nggak mungkin Allah berfirman ke kitab A, kitab B, kitab C, karena Allah itu satu dan Allah itu maha benar. Tentu dia berfirman di satu kitab suci yang sekarang kita yakini sekarang, yaitu Alkitab. Begitu sahabat Alpetra dan Kak Alfa. Oh iya. Gimana Om tanggapannya? Ya, itu apa yang dikatakan oleh Pak Heri itu, ya, memang kan ada dasarnya di dalam Alkitab tuh, bahwa itu betul-betul berdasarkan bukti dan saksi-saksi. Jadi menjelang akhir abad pertama itu sudah selesai perjanjian baru ditulis dan tidak boleh ada lagi. Itu gereja-gereja itu sudah menutup kanon perjanjian baru itu menjelang akhir abad pertama. Itu terutama itu, ya, yang terakhir ditulis itu kan dari surat Yohanes tuh, surat Yohanes yang ketiga. Tapi juga di kitab Wahyu itu juga dijelaskan lagi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi firman Tuhan itu. Jadi itu menjelang akhir abad pertama. Jadi umat Kristen sesudah itu, apalagi kita sekarang, ya, itu harus yakin bahwa Alkitab yang kita pegang itu sudah selesai sebelum akhir abad pertama, gitu. Jadi masih belum jauh dari fakta Yesus itu. Kan fakta Yesus itu kan tahun 30-an lebih itu selesai, gitu. Jadi jadi belum terlalu jelas. Sama aja seperti misalnya peristiwa kemerdekaan Indonesia, ya. Kalau ditulisnya itu tidak terlalu jauh, ya masih dekat-dekat dengan saksi-saksi. Demikian juga perjanjian baru itu ditulis oleh para saksi Yesus, gitu. Dan betul-betul maka gereja abad pertama itu teliti sekali menyortir. Kalau yang bukan dari rasul-rasul atau orang yang dekat dari rasul dibuang. Gitu. Jadi bukan berarti tidak ada usaha pemalsuan atau penambahan. Tetapi gereja Tuhan Yesus Kristus itu begitu teliti. Ini tulisan dari mana? Ini kitab dari mana? Diteliti sedemikian rupa. Kalau bukan dari rasul dan orang yang dekat dengan rasul, ditolak. Apalagi kalau sesudah selesai abad pertama, nggak ada lagi, udah ditutup. Gitu, menjelang akhir abad pertama saja
sudah ditutup itu kanon. Kalau perjanjian lama kanonnya sudah sebelum Yesus sudah ditutup. Tapi perjanjian baru itu menjelang akhir abad pertama itu sudah ditutup. Tidak boleh ditambah atau dikurangi. Nah itu dituliskan juga di kitab Wahyu itu kan. Ada kan siapa yang menambah, siapa yang mengurangi, gitu kan. Ada sanksinya tuh. Iya maut dah. Sanksinya mati ya udah. Ya itu katanya kalau menambah nanti dapat tambahan siksaan. Kalau dikurangi nanti tidak dapat bagian tuh dari pohon kehidupan. Oh, kalau ditambahin nanti tambah pendek umurnya. Kalau dikurangin rezekinya. Ya prinsipnya pokoknya kalau Alkitab ini kita bicara perjanjian baru itu kan. Ya. Jadi menjelang akhir abad pertama itu sudah fix. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau perjanjian lama mah itu sebelum zaman Yesus juga udah fix itu. Betul. Nah ini singkat aja nih ya. Kan bukan terlepas, nggak bisa dilepasin sih ya. Karena Alkitab itu diwahyukan oleh Allah ya. Diilhami oleh Roh Kudus ke setiap penulisnya. Udah itu jadi iman Kristen, dasar iman Kristen yang paling kuat. Bang, kalau ada yang bilang penulis perjanjian lama itu kan manusia, bukan dari Allah. Singkat aja Bang dijawab. Gimana Bang? Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.